wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersu Narif dalam program Hersu Know Point. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan tokoh yang spesial yang cukup ramai diperbincangkan di media karena hari Kamis yang lalu beliau ini melaporkan Menteri Kesehatan Terawan ke Komnas HAM. Nah, ini berkaitan dengan posisi beliau ini. Kalau dulu waktu ribut-ribut sebelum ini pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, PBID Indonesia. Sekarang beliau ini menjadi Dekan Fakultas Kedokteran di Universitas Veteran Jakarta. Dr. Priyo, saya akan coba hubungi beliau ya. Assalamualaikum, Dr. Priyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Apa kabar Pak Priyo, di Dr. Priyo? Baik-baik Pak Hersu. Waduh, ini alhamdulillah masih hidup. Masih hidup. Terus masih jadi dekan UPN Veteran? Lah itu putusan-putusan cacat kok mau saya ikuti? Nggak ada lah. Oke. Jadi masih tetap jadi dekan Fakultas Kedokteran Veteran. Nah, apa ceritanya kecuali kemarin? Ada kecualinya, kecuali Bu Rektor udah ngusir saya kembali, ya itu saya udah nggak jadi dekan lah itu. Oke, apa ceritanya Anda kemarin sampai mengadukan Dr. Terawan ke Komnas HAM itu? Mengapa kok mesti ke Komnas HAM yang Anda sambangin? Iya. Jadi begini Pak Hersu, saya ini sampai harus melaporkan ke Komnas HAM karena jelas yang dituju disasar tuh saya yang jadi targetnya begitu. Dan intinya begini, pada tanggal 22 Mei kemarin itu tiba-tiba Menteri Kesehatan Letjen Purnawirawan Dr. Terawan spesialis radiologi konsultan itu membuat surat kepada Rektor UPN yang intinya saya diminta kembali untuk ke UPT-nya Kementerian Kesehatan. Akan diletakkan di UPT-nya Kementerian Kesehatan. Ya, nggak pakai alasannya hanya kebutuhan begitu aja. Yeah. Padahal riwayatnya saya sampai di UPN itu karena saya pada waktu itu mengikuti pemilihan calon dekan dan terpilih. Kemudian Rektor UPN yang bukan yang sekarang, yang pada waktu itu Profesor Edi Sirat meminta izin kepada Menteri Kesehatan untuk periode 2018 sampai 2022 supaya saya bisa jadi dekan di FKUPN. Begitu juga surat yang sama dia minta kepada Rektor UI, Profesor Anies. Karena saya tuh status kepegawaiannya adalah pegawai Kementerian Kesehatan yang ditempatkan di RSCM dan berfungsi sebagai dosen di FKUI. Sehingga atasan secara garis korporasinya ada 2 begitu. Jadi kontrak saya sebetulnya sampai 2022. Dari 2018. Saya terpilih itu November 2017. Sampai? Dengan administrasi terpilih jadi dekan itu 2017. Kemudian untuk dilantik menggantikan dekan yang lama itu 4 Januari 2018. Jadi masa bakti saya sampai 2022 nanti. 5 tahun Januari. Ya, Dok ya? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ya. 4 tahun. Ya. Nah. Oke. Ini kan kalau nggak salah soal tarik-menarik Anda dengan UPN Veteran ini mulai rame setelah Pak Terawan menjadi Menteri Kesehatan ya? Iya. Ya. Dan orang kemudian kelihatannya mengkait-kaitkan posisi Anda sebagai Ketua Majelis Kode Etik dari PBID pada waktu itu ya? Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Oh, saya ketuanya saya. Oh, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran ID. Nah, orang tentu kan kemudian mengkaitkan dengan dalam itu ada pengadilan etik yang dilakukan oleh PBID terhadap Dr. Terawan pada waktu itu. Betul, kira-kira ada betul. Iya. Seperti itu ceritanya ya? Ada. Iya. Dan untuk untuk mengingatkan publik pada waktu itu kan Dr. Terawan sebelum terpilih menjadi menteri kemudian dijatuhi hukuman oleh MKEK PBID, betul itu ya? Betul. Oke. Silakan diceritakan bagaimana peristiwa itu, Dok. Jadi tadi ya setelah 7 Mei itu kemudian
apa namanya, ini yang sampai saya ke HAM dulu ya, saya jawab dulu tuh ya, yang Iya, situ iya, ya. iya. Ya, itu setelah 7 Mei itu kemudian Bu Rektor membuat surat kepada Menteri Kesehatan Mhm. dengan alasannya beliau meminta saya tetap dipertahankan di FKUPN sebagaimana dulu dirilis boleh apa namanya ke UPN Mhm. sampai 2022. Kenapa begitu? Karena pertama saya sedang mempersiapkan akreditasi FKUPN yang akan maju nanti akreditasi pada bulan April. Mhm. Yang kedua, saya dalam situasi pandemi COVID ini, semua koasisten yang ada di rumah sakit itu dipulangkan oleh rumah sakit karena rumah sakit sibuk menangani COVID. Mhm. Sehingga akhirnya saya satu-satunya dokter radiologi yang ada sebagai home staff. Mhm. Sehingga saya harus mengajar 300 anak kurang lebih itu, 280-an lah Mhm. tepatnya. Untuk mengajari mereka keterampilan radiologi, ya saya ajari secara online karena kebetulan ilmu radiologi masih bisa ditransfer dengan cara daring. Nggak harus ketemu pasien itu bisa, karena kan yang dievaluasi foto, gitu loh. Ya. Jadi saya menangani itu sendiri, setiap minggu tuh paling nggak 20 anak itu saya berikan tutorial, saya ajari untuk mencapai kompetensinya dia, gitu ya. Mhm. Dan melihat situasi itu, Bu Rektor minta supaya saya jangan ditarik dulu. Beliau masih memerlukan hal ini, gitu ya. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah menteri yang membuat, berikutnya adalah sekjen yang membuat, Mhm. mengatakan bahwa permintaan itu tidak bisa dipenuhi. Ya. Kemudian Ibu Rektor bikin surat lagi yang intinya bahwa oke, kalau tidak bisa, dia minta paling tidak sampai akreditasi. Ya. Karena kan kita harus menyiapkan staf pengganti saya kan di Mhm. UPN itu, nggak bisa ujuk-ujuk saya ditarik itu terus stafnya siapa begitu kan. Mhm. Andai Mhm. kata memang kebutuhan yang diperlukan oleh Menteri Kesehatan itu urgent gitu ya. Ya. Itu pun dijawab tidak gitu ya. Mhm. Dijawab oleh sekjen Sekjen. tidak, bahkan sekjen memerintahkan saya menemui kepala biro kepegawaian. Nah Mhm. itu Bu Rektor belum sempat jawab lagi, tiba-tiba keluar surat dari kepala biro kepegawaian yang intinya saya segera kembali ke RSCM gitu loh. Mmm. Sementara yang kebutuhan saya di RSCM itu, yang kemampuan keahliannya sama dengan saya itu, nggak cuma saya, ada 5 atau 6 orang lagi di sana. Jadi Ya. nggak ada urgensi sebetulnya. Mhm. Mhm. Kemudian dari sisi cara pembuatan surat, orang itu belum dilepaskan kok sudah main tarik seperti itu. Dan itu akibatnya bisa terjadi ketidakpastian hukum. Kalau Ya. kita lihat secara aspek hukum. Kenapa? Besok semua pejabat yang seperti saya itu bisa dengan sewenang-wenang ditarik begitu loh. Dengan Ya. alasan kebutuhan. Padahal melakukannya itu kan harus lewat fit and proper test segala macam, memerlukan waktu begitu kan. Ya. Makanya saya berpikir, dan karena ini sesuatu yang cacat hukum, sesuatu yang juga belum rektor juga belum melepaskan, kalau saya lari ke ombudsman, rasanya belum tepat saya masuk ke ombudsman. Saya Mhm. masuk ke pengadilan tata usaha negara juga belum tepat, karena Belum istilahnya putus. belum inkrah. Kalau Ya, belum kalau udah inkrah. inkrah, udah putus, saya masuk ke sana. Karena Mhm. jelek-jelek begini tuh saya punya juga disertasi magister hukum gitu loh. Jadi rada tahu-tahu dikit lah tentang hukum gitu. Masa dokter jelek? Oke. Jadi akhirnya saya pikir, oh ini ke Komnas HAM nih kalau kayak gini. Karena Mmm. ini berkaitan dengan aspek itu tadi lah, sedikit banyaknya melakukan power abuse nih, Iya. paling tidak. Dan Iya, saya iya. membaca Undang-Undang 30 tahun 2014, jelas sekali di situ apa yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan itu melawan Undang-Undang 30 tahun 2014, apa yang kita sebut sebagai Undang-Undang AUPB, Mmm. Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Ya. Jadi makanya saya lapor ke Komnas HAM. Itu kenapa. Nah, terkait dengan apakah peristiwa ini berjalan sendiri dengan begitu? Nyatanya tidak. Mhm. Kenapa? Karena nuansa, katakanlah paling sedikitnya ada konflik of interest, atau mungkin bahasa orang-orang mengatakan power abuse atau balas dendam ada di situ. Mhm. Mengapa demikian? Kalau dirunut, pada tahun 2018, bulan Februari, itu saya dalam status sebagai dekan FKUPN, masih menjabat sebagai ketua MKEK. Ya. Saya menandatangani surat yang intinya adalah menghukum Dr. Terawan selama 1 tahun untuk tidak boleh berpraktek dan juga tidak menjadi anggota IDI. Mhm.
Mengapa begitu? Terkait dengan hasil persidangan yang dilakukan oleh majelis, sebanyak 5 orang majelisnya itu. Ya. Itu adalah Dr. Broto Wasito yang sekarang menjadi Ketua MKEK, Profesor Rianto Setiabudi, Profesor Regi Lefran, Profesor Frans Santosa, dan Dr. Ana. Kelima orang anggota majelis itu memutuskan bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran etik. Dr. Terawan ya, pada waktu masih ya, di Dr. RSPAD Terawan. ya, beliau belum jadi menteri ya? Masih di RSPAD, masih menjadi direktur RSPAD pada waktu itu. Ya. Pelanggaran etiknya yaitu terkait dengan apa yang dia kerjakan, soal brainwash itu. Dan persidangan itu melalui perjalanan yang panjang, setelah hampir mungkin 4 atau 5 tahun, periodisasi persidangan itu, dan beliau itu dipanggil selama 8 kali nggak pernah mau hadir, sehingga akhirnya majelis melakukan persidangan in absentia kala itu. Dalam persidangan in absentia yang memang diperbolehkan secara secara aturan tata kelola dari MKEK, sebetulnya kalau 3 kali dipanggil itu nggak mau datang, itu sudah peradilan in absentia bisa berjalan. Pada waktu berapa kali? 8 kali. 8 kali. 8 kali, udah lebih dari persyaratan ya, sudah secara aturan. Sudah lebih dari persyaratan, dengan segala macam alasannya. Kalau ya 1-2 kali sih ngerti lah, ini sampai 8 kali. Ya. Pada waktu itu keputusannya sebetulnya lebih berat daripada keputusan yang terjadi. Keputusannya adalah sebetulnya dia harus dikeluarkan dari anggota ID. Tapi saya karena dianggap fatal yang dia buat. Tetapi saya sebagai ketua MKEK, kalau di negara saya seperti kayak ketua Mahkamah Agungnya, saya bertanya lagi kepada para majelis itu, apakah ini nggak terlalu berat? Apakah nggak dikasih kesempatan yang bersangkutan untuk memperbaiki diri? Kalau dikeluarkan total dari anggota ID, berarti dia nggak punya kesempatan memperbaiki diri, saya bilang gitu. Jadi saya minta diturunkan putusan itu 1 tingkat di bawahnya, supaya yang bersangkutan punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau oleh para majelis mekanismenya boleh dilakukan itu sebagai ketua boleh. majelis. Oke. Sebagai ketua majelis boleh. Gitu loh. Saya minta itu untuk menjadi pertimbangan. Jadi dipertimbangkan oleh majelis mempertimbangkan, akhirnya dikeluarkan seperti yang terjadi saat ini, lalu dihukum selama 1 tahun itu kan. Ya. Nah, itu saya tanda tangan. Dan pada waktu itu saya juga baru saja jadi dekan UPN. Jadi sebagai ketua MKEK juga jadi dekan UPN gitu ya. Ya. Itu. Nah, saya katakan ada nuansa itu, unsur-unsur yang rada sedikitnya jadi kayak istilahnya balas dendam atau apapun seperti itu tuh. Kenapa? Karena pada waktu itu mahasiswa UPN itu ada yang menjalani pendidikan koas di RSPAD. Ya. Dan pada waktu itu, pada bulan Maret kalau nggak salah, itu diusir dari RSPAD. Mahasiswa UPN itu? Iya, dikembalikan ke UPN. Dikembalikan ke UPN dengan alasan dekannya tidak mau membantu dan tidak kooperatif. Untuk RSPAD mau mengusulkan pada waktu itu akreditasi kalau nggak salah. Tapi sebetulnya yang diperlukan bukan kehadiran dekan, mestinya yang diperlukan adalah borang-borang, berkas-berkas yang berkaitan dengan aturan, comply atau tidak dengan aturan gitu ya, bukti-bukti surat perjanjian. Dan itu ada semua, jadi sebenarnya cuma dicari-cari. Dan pada akhirnya waktu itu rektor terkatung-katung ya, sempat mahasiswa koas, program koas dari mahasiswa UPN jadi terkatung-katung udah waktu itu, atau dipindahkan ke rumah sakit? Terkatung-katung 1 minggu, akhirnya saya minta tolong sama Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan waktu itu Prof. Nila Muluk. Jadi saya minta, kemudian diarahkanlah saya dapat rumah sakit Pasar Minggu. Itu rumah sakit daerah. Sampai sekarang? Jadi mahasiswa akhirnya, sampai sekarang anak-anak itu ada di Pasar Minggu. Jadi Pasar Minggu masuk dari dalam itu jejaring rumah sakit pendidikan. Yang tadinya dari RSPAD saya pindahkan ke Pasar Minggu gitu. Udah selesai tuh, masalah itu bisa selesai. Karena pada waktu itu juga saya menghadap sama Pak Rektor yang dulu, saya bilang, Pak Rektor sebetulnya ini RSPAD melakukan apa yang disebut one prestasi. Kenapa? Karena perjanjiannya masih ada 1 tahun lagi. Dia putuskan sepihak gitu loh. Mestinya kita bisa bawa ini masalah ini ke dalam ranah hukum. Tapi Pak Rektor waktu itu bilang, udahlah saya percaya sama dokter carikan aja rumah sakit yang lain. Udah kita nggak usah ribut-ribut, dia bilang. Ya udah saya ikutin gitu loh. Nah itu. Jadi, kasus ini kemudian berlanjut ya setelah kasus ini kemudian berlanjut, kasus ini berlanjut.
berlanjutnya adalah suatu ketika Pak Terawan ini meminta NIDK, nomor induk dosen khusus, yang memang dia punya. Waktu itu Dan dia, beliau masih dirut ya, masih dirut RSPAD ya, belum jadi menteri ya? enggak, waktu itu beliau baru saja jadi menteri. Oh, begitu jadi menteri, Itu udah beliau bulan Oktober 2019 lah, antara ya. Oktober November 2019. Hmm. Dia minta gitu kan. Nah, rektor yang sekarang kan sudah berganti. Rektor yang sekarang itu dulu wakil rektor di zaman rektor yang pertama. Jadi dia juga tahu kasus ini gitu kan. Nah, dia tanya sama saya, Pak Dekan ini bagaimana? Ya kasihkan saja lah Bu, saya bilang gitu, nggak ada masalah. Orang kita juga sudah nggak ada di RSPAD lagi. Dulu kan dia karena dia posisi sebagai kepala rumah sakit kan. Ya. Jadi saya bilang, sudah saja berikan. Nah ini ibu ini dengan para wakil rektornya dengan niat baiknya datanglah ke Kementerian Kesehatan menyerahkan itu nomor itu. Tetapi ternyata di situ dia ya cerita salah satunya, pokoknya kalau yang namanya masih jadi dekan di FKUPN itu yang bernama Priyo, itu surat apa namanya rumah sakit pendidikan ya, yang itu kan kewenangan Menteri Kesehatan yang harus tanda tangan itu. Semua fakultas kedokteran itu kalau punya rumah sakit pendidikan yang tanda tangan harus Menteri Kesehatan. Itu nggak akan keluar dia bilang. Nah, waktu itu Bu Rektor juga bilang, loh ini kan nggak ada urusannya Pak Menteri. Itu kan urusan Pak Menteri dengan beliau dulu, zaman di MKK itu urusan profesi, dia bilang. Oh nggak bisa, dia melekat antara dia sebagai dekan dan dia sebagai ketua MKK katanya. Dan dia melakukan penghinaan terhadap saya. Saya mendengar itu dari siapa? Saya mendengar itu dari rektor dan para wakil rektornya. Tapi saya juga bilang, ya saya terserah, bagaimana? Jadi Anda waktu itu merasa jadi target dong ya, secara personal dong. Mulai, Jadi persoalan etik. Saya mulai merasa, saya mulai merasa ini menjadi target secara personal gitu. Nah, kan, tapi seru ini. akhirnya kita pikir, lah sudahlah, ini diamkan sajalah gitu loh. Besok, memang nanti besok akan terganggu manakala ada akreditasi tuh. Tetapi jalan keluar pasti masih ada. Kita nggak usah bikin ribut lah. Sudah, jalan aja. Jalan udah. Nggak tahu-taunya bulan Februari gitu, pertengahan 2020, itu tadi ada telepon dari staf khusus Menteri yang isinya setengahnya agak mengintimidasi. Yang seperti yang sudah diberitakan oleh Tempo tuh, ya. Karena Tempo bisa memberitakan itu kenapa? Karena pada waktu itu rekaman itu saya serahkan kepada Komnas HAM. Saya sampaikan sebagai bukti. Pada waktu itu kenapa kok wartawan Tempo bisa dengar? Karena pada waktu itu saya ditanya sama Komnas HAM, sama komisionernya, Pak, Bapak apakah boleh dihadiri wartawan di sini? Oh boleh, silakan aja, nggak ada masalah kok. Ini terbuka, saya bilang begitu. Jadi mereka semua dengar. Di dalam rekaman itu yang seperti yang saya telah sampaikan kepada Komnas HAM ya, itu intinya supaya pihak rektorat mengembalikan saya ke Kementerian Kesehatan, ya, apapun caranya, termasuk setengahnya agak tanda petik merekayasa dari kalimat yang saya dengar itu, ya, itu nanti UPN akan bisa istilahnya dikasih rumah sakit pendidikan yang baik lah, nggak usah takut itu. Ini yang ngomong tuh bicara begitu. Kebetulan suara yang ngomong itu saya kenal siapa dia, karena suaranya tahu betul. Dia teman saya sama-sama kuliah S3 hukum. Jadi saya tahu ini siapa orangnya gitu loh ya. Saya dengar betul gitu kan. Terus udah gitu dia bilang kalau nggak mau ini nanti saya laporkan aja ke Kementerian Pertahanan. Selesailah udah UPN ini. Dipindah dari Kemenristek-Dikti ke Kementerian Pertahanan. Itu dalam kalimatnya begitu. Dalam dibalikin lagi. Iya, intinya adalah menyebabkan para rektor dan wakilnya juga takut. Kenapa? Karena tanah status UPN itu masih punyanya Departemen Pertahanan. Walaupun UPN-nya sudah masuk di dalam Kemendikbud. Kalau sekarang Kemendikbud, dan dulu Kemenristek-Dikti. Jadi ya mereka mungkin merasa, waduh ini jadi persoalan baru nanti nih dengan tanah yang yang dipermasalahkan. Itu tanah sebetulnya kalau menurut saya itu tanah negara, tapi dikuasai sama Departemen Pertahanan. Betul. Atau itu kan tinggal tergantung departemen mana yang punya itu kan. Tapi intinya kan tanah negara juga gitu. Jadi mereka takut itu nanti jadi malah ngaco UPN lah dan sebagainya gitu kan. Itu yang mereka menyebabkan mulai tanya juga, Dok nih gimana kayak gini? Ya sudah terserah saya bilang gitu. Nggak usah ini kalau emang mau mengikuti mereka silakan. Agak lah ini nggak bener nih kayaknya gini. Ya sudah saya bilang. Pokoknya saya kerja aja Bu.
Saya Ya, bilang gitu. sebentar. Udah, saya Sebentar, sebelum itu, Dok, saya juga membaca di situ ada semacam kalimat katanya kalau mendengar nama Anda dan UPN itu darah Menteri Kesehatan langsung mendidih gitu. Ada kalimat semacam itu, betul? iya, ada kalimat seperti itu, diucapkan seperti itu. Betul itu. Saya juga nggak tahu urusannya apa. Saya nggak pernah punya urusan pribadi dengan dia. Iya, Saya itu jadi ketua MKEK karena saya sebagai organnya ID dan menandatangani sesuatu hal mhm, yang memang atas perintah organisasi itu harus saya tanda tangani gitu loh. Saya mhm. nggak punya konflik. Dia adik kelas saya, boleh dibilang murid saya juga dalam bidang radiologi, dalam bidang keilmuan yang sama dengan saya. Oke. Apa betul ada seorang bapak mau makan anaknya, itu kan nggak mungkin kalau saya anggap dia anak saya atau Iya, junior saya. Tapi iya. bahwa saya harus mendisiplin dia, harus ngikutkan pada acara yang benar, ya itu harus saya kerjakan. Makanya hakim yang mengadili dia itu tidak ada satupun dari radiologi, karena saya juga radiolog. Tidak Hmm, ada satupun dari bagian saraf, karena itu akan berkonflik dengan bidang saraf kan, ya. juga dengan bidang bedah saraf. Saya hindari. Kenapa? Supaya tidak terjadi konflik of interest. Sehingga hakim-hakim pada waktu itu adalah hakim yang hanya konsentrasi pada etik, tidak konsentrasi sama keilmuannya atau disiplinnya. Mhm, mhm. Karena saya hindari itu dulu. Saya hanya bicara etik aja. Karena disiplin itu ranahnya majelis kehormatan disiplin kedokteran, yang itu punyanya konsil. Ya. Jadi Oke. kalau ada bicara itu ada di sana gitu ya. Jadi kita memang konsentrasi hanya etik. Jadi memang Dok, kalau dilihat runtutannya itu ada urusannya gitu loh. ya, ya. Jadi gini, Dok. Kan Anda melaporkan Dokter Terawan. Padahal yang mengancam Ya, itu kan stafnya Dokter Terawan. Bagaimana Anda yakin bahwa ini adalah order dari Menteri Kesehatan? pertama itu kan tersebut di situ kan Mhm. bahwa udah dibicarakan berkali-kali dengan menteri. Dia kan ngomong gitu di situ. Ya. Ya. Mhm, mhm, Dan menteri mendidih kalau dengar itu. Satu. Yang mhm, kedua, setelah dari peristiwa itu bulan Februari, ya awal-awal Maret, bulan apa namanya pertengahan sampai akhir Februari, mhm. kemudian tiba-tiba 22 Mei dia keluarin surat menteri kesehatannya. Apa itu? Menteri yang minta saya supaya dikembalikan untuk ditempatkan sesuai kebutuhan apa Kemenkes di UPT apa namanya Kementerian Kesehatan. Apa itu? Posisinya apa itu? Posisinya nggak disebut posisi apa, pokoknya mau Mhm, ditaruh di UPT gitu loh. mhm. Oke, coba mungkin Artinya supaya artinya kalau saya kalau tahu di kira-kira gini loh, UPT itu apa yang bayangan Anda UPT itu apa? misalnya rumah sakit, misalnya Oh, rumah unit pelaksana teknis, jadi itu bisa kayak rumah sakit, bisa kayak balai besar. Tapi di situ intinya sepertinya saya akan dikembalikan ke RSCM karena mhm, keahlian saya sebagai interventional radiologist itu nggak mhm. mungkin ditempatkan dimanapun juga kecuali di tempat yang ada memang sarana dan prasarana untuk melaksanakan interventional radiologi gitu. Dan Ya, saya berasal dari tempat itu ya mestinya kembalinya ke RSCM. Tetapi kan itu kalau urgen, kita bisa ngerti. Tapi di situ ada 5 atau 6 orang yang ahlinya sama seperti saya. Which is itu adalah para murid-murid saya dulu gitu loh. oke. Jadi sebenarnya nggak ada urgensinya di situ. Di sinilah saya melihat ini memang satu rangkaian yang mentargetkan saya untuk saya ya istilahnya diberhentikan lah dekan di UPN itu gitu loh. Saya nggak Oke, tahu urusan apa dia memberhentikan saya. ya. Karena itu udah melampaui batas-batas departemen juga sebenarnya. Nggak berhak itu seorang Menteri Kesehatan untuk menarik seorang dekan itu nggak ada hak ya sebenarnya secara hierarkinya. Kalau kalau secara hierarkinya nggak ada. Hmm, Kalaupun ada, dia melakukan diskresi, ada itu. Di Undang-Undang 30 tahun 2014, boleh dia melakukan diskresi itu. mhm, Diskresinya pertama salah satunya nggak boleh ada konflik of interest. mhm, Kalau dia ada konflik of interest, dia boleh apa namanya terpaksa dia harus melakukan hal itu. Maka yang harus melakukan hal itu adalah orang lain di bawahannya dia atau atasannya dia, bukan dia. oke. Ini udah dia duluan yang tanda tangan. Jadi jelas sekali nuansa itu ada gitu loh. Ya. Dok, setelah Anda melapor Komnas HAM, ada tidak reaksi dari Kemenkes maupun dari kampus sendiri? Eh dari kampus saya menghadap apa Ibu Rektor, saya sampaikan, ya Bu Rektor bilang saya masih memerlukan Pak Dekan, dia bilang gitu kan. Masih dipertahankan? Saya mensupport, ya saya mensupport apa yang Pak Dekan lakukan. Itu aja Bu Rektor cuman menyampaikan hal itu. Tetapi untuk istilahnya dia menghadapi Menteri Kesehatan, dia bilang, wah saya gimana ya, dia bilang gitu. Intinya dia mengalami apa ya, keraguan-raguan juga
apa namanya, setengahnya agak takut juga gitu loh ya. Nah, oke. Nah, pada waktu Pak Terawan masih menjadi Direktur RSPAD Gatot Subroto kan kemudian kerjasama untuk program koas atau kerja praktek para dokter muda Iya, ini iya, diputus. Nah, sekarang setelah beliau iya. punya kewenangan sebagai Menteri Kesehatan, apakah program itu yang sama juga diputus di Rumah Sakit Pasar Minggu atau masih berjalan? Masih berjalan. Hmm. Karena kewenangan dia nanti adalah menetapkan rumah sakit pendidikan utama. Oh, itu Yang untuk dia selalu bilang tidak akan ditandatangani itu adalah nanti pada saat saya akan menetapkan rumah sakit pendidikan utama yang mana gitu loh. hmm. Itu yang menandatangani itu harus Menteri Kesehatan. Gunanya apa ya? Rumah Sakit Kesehatan utamanya apa gunanya? Pendidikan utama itu ya artinya semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepanitraan klinik, koas gitu ya, Hmm. itu nomor satu ya di rumah sakit pendidikan utama itu. Hmm. Kalau Dampaknya apa? kurang, Dampaknya baru apa kita kalau ke ini rumah sakit. terhadap mahasiswa? Kalau tidak ada tanda tangan dari Menteri Kesehatan, dampak terhadap mahasiswa kedokteran UPN apa? Dampaknya tidak terhadap mahasiswa kedokteran UPN, dampaknya adalah terhadap akreditasi. Maka nilai Oh, akreditasi itu bisa turun. hmm, Misalnya kalau nggak punya itu, bisa saja akreditasi yang mestinya tadi A jadi turun, jadi B gitu. oke, oke, Karena nggak dianggap kualifikasinya belum sesuai dengan aturan gitu loh. ya. Jadi sikap Anda seperti kembali dalam perbincangan sebelumnya, Anda tetap menganggap bahwa Anda adalah resmi sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UPN. Sampai kapan nih status ini Anda pertahankan? Sampai rektor mengembalikan saya. Iya kan? Kan kalau melihat aturan konstitusinya itu kan saya sampai 2000 apa namanya 22, ya Hmm, kan? hmm, Nah, kalau memang rektor menganggap saya sudah tidak diperlukan lagi, saya dikembalikan, ya sudah saya kembali. Dan saya sudah sampaikan sama rektorat juga, "Ibu nggak usah takut lah," saya bilang gitu. "Nggak usah hmm, saya bakal marah atau apa, nggak apa-apa kalau ibu merasa apa namanya memang tidak memerlukan saya lagi, saya dikembalikan, nggak ada masalah buat saya bilang gitu. hmm. Tapi kalau yang kayak begini, itu menurut saya ini pelecehan terhadap institusi UPN, lebih khusus terhadap institusi Fakultas Kedokteran UPN, saya bilang gitu. Di Ya. luar itu juga, ya tentu berkait dengan saya dalam kapasitas saya menjadi apa namanya pernah menjadi ketua MKK. Saat ini pun sebetulnya saya masih menjadi pejabat di MKK. Apa? Saya itu ketua Dewan Penasehatnya MKK saat ini Hmm. di dalam PBID. Jadi sebenarnya secara organisatoris saya masih ada di dalam organisasi PBID juga gitu loh. Ya. Ya itu Oh, melecehkan juga dia terhadap profesi gitu loh. oke, sekarang ini statusnya Dokter Terawan sebagai anggota ID itu sudah dipulihkan atau belum, Dok? Belum, karena dia belum melaksanakan hukuman itu. Oke. Ya, jadi Menteri Kesehatan statusnya masih dihukum oleh PBID gitu ya? Iya. Pada Oke. waktu presiden mengangkat dia, kita tidak apa namanya, kita nggak masalahkan lah, biarin aja lah, itu urusan presiden mau Ya. ngangkat dia gitu kan. Tetapi Mhm. dalam kalangan di profesi dia nggak. Apa buktinya? Salah satu buktinya adalah dia terpilih di Perhimpunan Spesialis Radiologi sebagai Ketua Perhimpunan Spesialis Radiologi. Mhm. Tapi sampai hari ini tidak pernah disahkan oleh PBID. Kalau kita lihat Oh. dari website PBID, Mhm. terakhir itu Ketua PDSRI, Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi itu berakhir 2017. Sampai yang sekarang ini nggak ada lagi, kosong. Kenapa? Wah. Karena yang terpilih pada waktu itu Dokter Terawan, dan semua komunitas radiologi udah dikasih tahu, ini nih dia lagi dihukum nih, dia nggak boleh nih dilakukan pemilihan. Ini Tapi waktu itu mungkin sebagian anggota nggak tahu kan, ya, memilih ya, ya. saja karena dia direktur RSPAD, dia punya nilai jual dan sebagainya. Ya, Mhm. tapi sama PBID sampai hari ini nggak pernah disahkan itu. Mhm. Oke. Ini jadi saling sandra dong antara antara PBID dengan Menteri Kesehatan sekarang situasinya. Sebetulnya kalau kita lihat seperti itu, tapi kan karena kita menghormati presiden saja lah, ya sudahlah, nggak usah dibikin ribut gede-gede. Tapi Ya, terkait yang dengan UPN ini, saya pikir ini sudah melampaui batas. ya. Ini sudah melampaui batas kewenangan dia juga. Saya pikir saya harus meluruskan hal ini gitu. Dan Ya, saya siap dengan risikonya. Saya ini jadi pegawai negeri udah sampai ujung, sampai golongan 4E. ya. Andai kata saya dipecat jadi pegawai negeri karena dianggap ini saya melanggar aturan, siap saya. Nggak ada masalah buat saya. Tapi saya harus meluruskan. Yang nggak Ya, benar ya. harus saya luruskan. Ya. Itu yang saya mau, saya bilang. Pak Dr. Priyo, Anda sadar tidak bahwa Anda berhadapan dengan orang yang di otoritas kesehatan paling berkuasa di Indonesia saat ini? Sadar saya.
Hmm. Tapi buat saya kebenaran, Ya, kejujuran itu lebih utama. baik. Oke, Buat saya Dr. itu. William, terima kasih atas kesempatannya berbincang bersama kami. Ya, Mbak, baik. sama-sama. Terima kasih banyak, Pak Ya. Hersu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.